Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Seperti mana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah, mari sama-sama kita dengarkan kajian zuhur. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Haji Abrar Agung LCMA. Maka dari itu kami sampaikan pada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita tundukkan hati kita, kita perhatikan, kita simakkan sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami firmankan, turunlah kalian semua dari surga ini, semuanya. Maka ketika kapanpun itu datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak akan mereka bersedih hati. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 38. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengkhabarkan kepada kita tentang turunnya Nabi Adam, Siti Hawa, bapak ibu kita semua, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas surga sana menuju bumi yang sampai hari ini kita tempati ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya itu bukanlah turun sebagai satu hukuman, tidak. Bukan satu hukuman, sebab satu ayat sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimat. Maka setelah melakukan kesalahan itu, Adam menyesal, Adam dan Hawa malu. Maka Allah SWT mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimat fataba alaih, dan Allah pun mengampunkan Adam. Maka jamaah dirahmati Allah, mari kita singkirkan
pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman yang selama ini mengatakan manusia hadir di muka bumi ini sebagai satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita Adam itu diturunkan Allah ke muka bumi karena dihukum Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena Allah sudah mengampuni, sudah menerima taubat bapak kita Adam dan ibunda kita Siti Hawa itu. Dan bahkan Allah sejak awal pun sudah memberitakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang benarlah sedari awal Adam itu diciptakan, memang Allah sudah punya target bahwa dia akan diturunkan ke muka bumi ini menjadi khalifah. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya Nabi Adam ke muka bumi itu ternyata tidak sekedar turunnya itu diiringi pesan. Ada pesan yang hendaknya semua kita sebagai anak cucu Nabi Adam terus-menerus mengingat pesan ini. Ini kaedah pertama mungkin, ini kaedah pokok mungkin. Bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya itu. Maka Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti wahai Adam dan Hawa, siapapun dan kapanpun kalian di muka bumi itu bertemu dengan petunjukku, jangan lewatkan petunjuk itu, ambil segera petunjuk itu. Karena siapa yang mengambil petunjuk, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan di dalam hidupnya di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Apa artinya itu? Hidup bagaimana itu? Kekhawatiran tidak ada, ketakutan tidak ada, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas hilang, nol. Rasa bersedih pun tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, bukankah itu kebahagiaan? Bukankah sifat seperti itu, sifat kehidupan yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun itu adalah sifat kebahagiaan surgawi? Bukankah di surga tidak ada kekhawatiran? Bukankah di surga tidak ada kesedihan? Jamaah yang dirahmati Allah SWT, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kalian memang akan berada di muka bumi, tapi kalian bisa mendapatkan sebentuk kebahagiaan surgawi yang pernah kalian rasakan dulu. Bagaimana kuncinya? Faman tabi'a hudaya, faman tabi'a hudaya. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak Nabi Adam diturunkan Allah ke muka bumi sampai hari ini, tidak habis-habis Allah mengirimkan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Sampai hari ini. Ini kumandang azan sebentar ini, itu pun juga adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian? Masih berkumandang azan, berarti masih sampai petunjuk Allah kepada kita. Tinggal kita mau enggak mengambil petunjuk. Siapa yang mengambil petunjuk, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berbahagialah mereka dalam kehidupan. Jadi kunci kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, dari awal Allah turunkan manusia ke muka bumi, sudah Allah patenkan. Apa itu? Datang petunjuk, ikuti petunjuk. Pastikan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun petunjuk, sebesar apapun petunjuk itu, ya, kita jalan di jalan raya ini, ya, kan ada petunjuk jalan, lurus pasaraya katanya kan, belok kiri alay katanya kan, ada petunjuk itu. Tapi sebesar apapun papan petunjuk itu dipajang, jamaah dirahmati Allah, sehebat apapun petunjuk itu, ada masanya manusia tidak mampu melihat petunjuk tadi. Jangankan memakai petunjuk, melihat saja tidak bisa. Hati-hati kita di situ. Jangan-jangan ada dalam hidup ini petunjuk sudah sebesar, entah sebesar apa di depan mata kita, tapi kita masih merasa tidak ada petunjuk, tak nampak petunjuk. Kapan itu? Tidak lain tidak bukan, kata para ulama kita, adalah ketika
ketika kehidupan ini tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam, lampu padam, gelap gulita, petunjuk besar, petunjuk jalan besar, tak ada yang bisa dipakai. Sesehat apapun mata, sebesar apapun petunjuk, kalau tidak ada cahaya, gelap gulita, tak ada berguna petunjuk tadi bagi orang tadi. Tak ada. Itulah ketersesatan, itulah dia kegelapan, itulah dia dhalalun mubin. Itulah yang kita mintakan di dalam salat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi jangan lupa, kalau kita memang tidak ingin tersesat, kalau kita memang tidak ingin mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah satu hal jemaah rahmati Allah. Mintalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang cahayanya di dalam Al-Qur'an, maka Allah pernah menyebut bahwa Dia sendiri adalah sumber cahaya bagi kehidupan ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Dan ada kalanya Allah menyebut cahaya itu berbentuk seorang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memfirmankan misalnya di salah satu ayatnya di surah Al-Maidah. Allah katakan, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah sesosok cahaya beserta kitab yang nyata. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kita yang sangat sadar hari ini bahwa kita sudah berada di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bulan Rabiul Awal. Kita tidak mengatakan ini bulan Maulid, tidak. Kita mengatakan ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena di bulan ini dalam catatan sejarah para ulama kita mencatat di bulan ini beliau dilahirkan, di bulan ini beliau diwafatkan, dan bahkan di bulan ini beliau dihijrahkan. 3 momen besar: lahir, hijrah, wafat Rasulullah SAW hadir di bulan Rabiul Awal ini. Menjadi istimewa Rabiul Awal dengan 3 peristiwa besar itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini momentum. Kita tidak katakan ini sebuah keharusan di dalam syariat. Ini momentum. Kenapa kita tidak mengambil momentum untuk memperkuat cahaya Allah di dalam jiwa kita, dengan memperkuat hubungan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak kita perkuat? Kenapa tidak kita buat program misalnya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, masjid-masjid, musala-musala kita, selama sebulan Rabiul Awal ini, ayo kita mempelajari kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita menulis banyak sekali tentang kepribadian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanyakan ke diri kita jamaah rahmatillah, kapan kita terakhir membaca sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad? Tanyakan ke diri kita. Kalau sudah lama agaknya kita tidak membaca sirah nabawiyah itu. Inilah momentumnya, Rabiul Awal. Momentum untuk mengenali kembali salah satu cahaya Allah yang sangat terang benderang yang Allah berikan, yang Allah turunkan, hadirkan untuk kita di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi cahaya Allah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ada di sebuah ayat di surat Taghabun, Allah katakan, "Fa'aminu billahi wa rasulihi." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan beriman pula lah kalian kepada cahaya yang telah kami turunkan. Cahaya yang turun, ini turunkan. Apa yang sering disebut Allah dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an? Diturunkan. Kalau bukan ini, Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim adalah sumber cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu merekomendasikan pada pengurus masjid musalla, pengajian yang tidak boleh absen dari masjid-masjid kita adalah pengajian Al-Quran. Tidak boleh absen itu. Oh, fikih ada, akhlak ada, tafsir jangan sampai tidak ada. Harus ada. Kalau perlu setiap pekan tafsir itu ada. Karena banyak ayat yang harus kita pelajari jamaah yang dirahmati Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian kualitas diri beliau dan sedemikian luar biasa pula kualitas para sahabat yang menyambut pengajaran beliau, itu butuh 23 tahun mengajarkan Quran kepada sahabat. Ustadz yang mengajarkan tafsir bukan Rasul, kita yang mendengarkan pengajiannya bukan sahabat. Mestilah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memahami satu persatu ayat-ayat itu. Kenapa tidak kita buatkan satu agenda khusus, program khusus untuk diri kita dan masyarakat kita, secara bertahap, pekanan misalnya, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya sehingga apa? Sehingga satu sumber cahaya lagi masuk ke dalam diri kita. Rasul sebagai sumber cahaya hadir dengan memahami kualitas dirinya. Al-Quran dengan memahami kualitas ayat-ayatnya bisa masuk dalam diri kita. Sudah dua sumber cahaya kita. Insya Allah kalau sudah dua begitu sumber cahaya yang terang benderang, hidayah Allah yang tadi dipesan-pesankan Allah kepada Nabi Adam tadi, insya Allah nampak jemaahnya. Bisa diturut, bisa diikuti kalau cahaya itu ada. Jadi masalahnya ketika hidup hilang arah, bukan masalah akal kita, IQ kita jongkok, intelektualitas kita kurang, bukan, tapi cahaya Allah yang kurang hadir di dalam jiwa kita. Maka ini momentum. Hadirkan kembali diri Rasulullah SAW di dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Pahami kembali Al-Quranul Karim, aplikasikan diri dalam hidup kita. Dan terakhir, jangan lupa Rasul juga pernah bersabda, was-salatu nur, salat adalah cahaya. Maka salat yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini adalah sumber cahaya kita. Siapa yang meninggalkan salat, maka dari manakah lagi dia akan mendapatkan cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Rasul, Al-Quran, salat, ibadah-ibadah yang Allah turunkan kepada kita, semua sumber cahaya. Dengan begitulah kita bisa melaksanakan, mengambil faedah dari pesan pertama Allah yang mengiringi turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi tadi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang bertemu petunjukku, kata Allah, lalu dia pakai, dia ambil petunjukku itu, maka akan berbahagialah dia di dalam kehidupannya. Tidak ada kekhawatiran lagi dan tidak ada lagi kesedihan di dalam hidupnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.